9 ya teman-teman ya. Udah harusnya tinggal satu lagi pick yang akan dilakukan buat RRQ dan kita akan lanjut untuk game yang ke 9 ya. Emang abis ini ada yang kosong. Abis ini kayaknya ada 01 kayaknya. Saya Izumi tadi nggak jadi main. Aku terlahir dengan bakat. Oke. Jangan keras-keras, siap Khalid acu kata Adib. Bejir, Khalid kah? Dipakai ya emang ya, Khalid ya. Adib sudah pakai Khalid, udah ada Harit juga, udah ada Kaja ya. Wah, ini udah siap untuk team fight ya. Nanti malam live lagi gak bang? Aku sampai jam 8 doang udahan. Ini Franco please troll, emang iya? Real kah? Let's go, Alter versus RRQ. Yang kita akan lihat permainannya di game kali ini, siapakah yang berhasil untuk mengunci ya kemenangan di game yang ke-9 nih guys ya. Jarang banget Kaja di pick. Wah, tadi beberapa kali sempet kok guys. 2 kali ya. Ama ini 2 kali kayaknya guys. Kaja guys. Kita lihat saja pertarungan yang bakal terjadi antara Alter versus RRQ. Kongkong dengan memakai Pance akan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple di saat ada serang Sieper. Kini langsung ke arah tengah, mencoba memberikan penjagaan dengan ada seorang Kristiani juga kini bermain di area bawah. Kichiro mencoba untuk di bagian atas mempersiapkan satu platingan berhadapan dengan serang Fari yang kali dengan memakai Gwyn. Bakal bersiap sepertinya dengan permainan Violet Recoup yang tentunya bisa untuk dilakukan. Ada Nier yang juga kini sepertinya jadi sebuah pilihan. Apakah first blood bakal terjadi? Masih berhasil kabur. Dengan Denny juga kini sedang mencoba untuk mempertahankan sebuah area dengan cukup cepat. Rotasi sedang dilakukan dengan Pance dari serang Kongkong yang lebih mencoba untuk mengambil ke arah sebuah Little Warrior duluan ya. Dan kini mulai mencoba untuk memberikan sebuah follow up ke arah sebuah lava golem yang kini berhasil dipegang. Roros terjadi. Serangan bakal terbuka ke arah seorang Fari yang mungkin bisa jadi pilihan buat di game kali ini. Oke, pertama antara teman-teman dari tim Altar atau pasukan tim RRQ yang akan berhasil dapatkan di sana. Dengan kini pasang serang dari serang Han yang mencoba untuk membuka pengambilan. Apakah seorang Keiichiro berhasil ditumbangkan, tapi serang Den yang malah berhasil membuka pengambilan. Dengan Kongkong yang harus malah tumbang duluan. Poin kill pertama diisi langsung oleh pasukan dari tim RRQ dengan Wave Union yang masih di plating dan mulai melakukan pergerakan. Kini mencoba memberikan satu backup dengan Abyssal Hero yang mencoba untuk dia keluarkan, mengarahkan serangannya ke arah serang Kongkong yang kini dalam sebuah ancaman. Adibes pun ada di sana, siap mengcover dengan penjagaan yang ketat dan pun harus tereliminasi. Dan vision yang ternyata tidak terbuka. Water pun masih cukup baik untuk bisa memberikan sebuah penyerangan dan sebuah ores buff-nya harus bisa didapatkan dengan bantuan satu buah retribution ya. Dengan Adibes yang juga berhasil kini mencuri kah sebuah res buff tersebut. Kita lihat ada purple yang jadi tim fight yang bakal diperbutkan oleh kedua tim. Dengan RRQ yang kini harus malah kehilangan lagi pemainnya. Ada seorang Han yang terkena eliminasi. Purple pun diambil kali ini. Dengan Denny juga harus berhati-hati bersama seorang Nira juga mencoba untuk nekat ke depan, memberikan pengejaran kah di saat di arah lainnya. Kita lihat ada seorang Christian yang mencoba untuk memenangkan pertarungan. Moi harus tertumbangkan. Poin pertama berhasil terjadi dari seorang Christian yang juga kini mencoba untuk terkena Abyssal Hero. Purify Gaming pun berhasil terkonek. Christian pun masih mencoba untuk kabur, tapi masih dalam bayang-bayang untuk bisa membawa serang Den pun mendapatkan sebuah pick off. Dengan rotasi yang kini bakal terbuka langsung untuk serang Den, mencoba untuk bergerak ke arah atas dengan turtle yang kini akan berhasil diambil. Dengan sebuah team fight yang bakal dilakukan langsung oleh pasukan dari tim RRQ. Kita lihat pasukan dari tim Altar bakal mulai berhati-hati. Tapi video terikut maupun juga berhasil terjadi. Dengan turtle yang mencoba diambil, serang Han mengambil turtle dengan cukup aman tanpa ada gangguan. Maupun mudah turtle untuk bisa diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ di game sekarang. Dengan Wave Union yang akan kembali di plating di area tengah, mencoba untuk membuat pasukan dari tim Altar sepertinya kesulitan di sana. Dengan kini juga mencoba untuk membawa beberapa pemainnya ke area bawah ya. Dengan Wave Union yang bakal kembali di plating di sana. Moi
mencoba memanfaatkan sebuah tembakannya Rhapsody yang kini memang masih belum bisa untuk mengambil poin kill sama sekali ya. Masih mencari cara di saat di atas ada Fahri yang juga masih mencoba menjalankan areanya. Kenshiro pun sudah berhasil diamankan sebanyak 1 kali di sana ya. Mungkin akan berhasil menambah lagi dari segi pick off-nya. Barrier dibuat, Fahri masih mencoba untuk nekat memberikan penyerangan, bahkan mencoba untuk memenangkan ke pertarungan. Namun dari lain juga kita lihat ada pasukan dari tim RRQ juga kini mulai bersiap untuk bisa memberikan satu buah gengkingan. Siapakah yang bakal jadi prioritas untuk bisa diamankan duluan dari teman-teman tim RRQ? Dengan beberapa tembakan di sana, lihat Sonata sempat terjadi diserang Moi. Mencoba untuk juga menjalankan lagi sebuah clearance-nya di game kali ini. Ada Nir yang siap untuk juga bisa memberikan cover. Arhuk bakal terjadi. Kak Christian yang sebenarnya bakal jadi opsi utama yang ternyata gagal untuk bisa dipegang. Abyssal Hero tadi sempat dikeluarkan, tapi seorang Christian pun masih bisa bertahan dan mulai melakukan penyerangan yang ke arah tengah dengan adanya seorang Sieper yang jadi sebuah prioritas untuk bisa diamankan di sana. Dengan beberapa penyerangan yang kini dimulai, Kongkong harus lebih waspada. Throne Roast pun terjadi. Dan kini mencoba untuk menekat dengan bantuan sebuah device adjustment ya, yang berhasil malah menarik keberadaan dari serang Den di game kali ini 3 kali ya. Sudah berhasil untuk ditumbangkan dari seorang Den ya. Harus bisa memperbaiki lagi dari segi kadianya ya. Ini kayaknya tuker role kah? Dari Nir sama Den. Biasanya Den yang pakai Franco dan Nir yang lebih sering pakai Selena gak sih? Dengan Turtle yang juga kini akankah berhasil diperbutkan. Han menjalankan area di bawah, mencoba membantu pasukan dari tim RRQ tentunya di game yang sekarang. Throne Roast pun terjadi, mencoba menekat ke arah seorang Moi. Penyerangan kaki ini berhasil memakan korban dengan seorang Kongkong yang masih berhasil pulang. Dan Sieper pun harus diserang sendirian ya. Meskipun memang masih cukup kuat bertahan dan masih berhasil ya menjaga posisinya untuk bisa bertahan. Namun kesiapan untuk bisa mengambil Karas Bot Turtle pun juga kini bakal dilakukan buat teman-teman dari tim Alter yang akan berhasil mencuri Karas Bot Turtle-nya. Christian berhasil mengambil Turtle dengan cukup baik, dengan tanpa harus menggunakan retribution dari serang Kongkong. Kill catching minion pun jadi sebuah cara untuk bisa membuat serang Moi pun terkapar di sana. Gagal untuk bisa bertahan dengan cukup lama dan menjadi push objektif yang apakah teman-teman dari tim Alter bisa untuk lakukan. Dengan kita lihat Selena dari seorang Den yang juga kini harus kembali diamankan. Throne Roast dan juga beberapa serangan lain. Kongkong mencoba untuk langsung abadikan dengan lead sounder kini berhasil dipegang dan seorang Kenshiro pun harus tertumbangkan. Gak bisa memaksakan poin kill yang memang harusnya teman-teman dari tim RRQ ya bisa dapetin banget sih dengan keadaan tersebut sih. Yang kini juga mencoba untuk membuka beberapa rotasi. Kita lihat siapakah yang bakal jadi follow up untuk bisa diamankan kali ini. Bentar ya, soalnya takut nggak. Yang kita lihat pengambilan karena beberapa buff lagi yang kini akan diambil oleh seorang Han di game kali ini. Dengan satu buah Sky Pincher yang juga udah berhasil untuk dia dapatkan. Kita lihat dari seorang Kongkong juga akan berhasil dikejar dengan Wave Minion yang kini malah difokuskan di area tengah untuk pasukan dari tim Alter mungkin dapatkan ya turret di sana. Dengan Lava Golem yang juga berhasil diculik seorang Kongkong di sana. Dan kita sedang mencoba membuka Abyssal Hero-nya lagi dengan seorang Nir yang masih berjaga-jaga, mencari kesempatan untuk bisa membuka Arhuk. Siapakah yang bakal jadi target yang akan dia lakukan? Dengan kini teman-teman dari tim RRQ yang mencoba untuk menghindari sepertinya pertarungan dengan mencoba untuk berfokus ya sepertinya untuk lebih ke arah sebuah turtle ya. Dengan Fahri juga harus pulang duluan, tapi Arhuk pun terjadi dengan satu sontekan. Fahri pun mengambil poin kill dan manuver dengan bayangan. Harus menyudahi, kita lihat tadi satu buah pincer dan Throne Roast dari seorang Kongkong kali ini. Tinggal bisa dan juga berhasil terkonek arah serang pemain, memanfaatkan langsung sebuah turtle untuk bisa diambil, tapi Kongkong retributionnya sangat-sangat baik. Mengambil turtle-nya di game sekarang, bakal ada DPS dikejar. Arhuk hampir saya berhasil memakan korban. Namun kita lihat teman-teman dari tim RRQ pun lebih berfokus untuk bisa mengejar keberadaan dari serang Kongkong yang juga kini akan berhasil sikan. Apalagi dengan ada di serang Han, Cutthroat-nya cukup jadi ancaman. Dengan Kongkong yang masih berusaha untuk pulang dan Arhuk malah dilakukan oleh serang Nir dan satu buah Fist Crack. Dengan barrier terjebak dan gak berhasil bertahan. Malah menjadi pundi-pundi poin kill yang pasukan dari tim Alter malah berhasil kumpulkan ya.
Dengan wave video ini juga masih dijaga di area tengah sana. Keiichiro mencoba untuk berfokus memainkan satu buah platingannya. Dengan kita lihat juga ada pasukan dari Hierarchy yang kini mulai mencoba untuk membuka satu tim fight-nya ya. Abyssal Hero seperti diarahkan ke arah pemain. Adibes pun harus lebih berhati-hati yang fokus untuk bisa mengejar ke arah beberapa pemain. Kita lihat teman-teman dari tim Hierarchy harus mencoba untuk lebih memanfaatkan peluang-peluang mereka ya untuk di game kali. Dan kayaknya sebuah speed push jadi jalan terbaik untuk serang Han. Bisa mengarahkan serangannya di area atas sana. Waduh, ML-nya nge-lag abang. Ya guys, nggak bisa dinanin lagi guys, nggak bisa disurenin dan nggak bisa di itu ya teman-teman ya. Nggak bisa disurenin dan nggak bisa di post guys. Sorry banget ini Maya. Paling kasih tahu dulu teman-teman ya biar aman. Biar nahan dulu aja, jangan terlalu buka war karena bisa jadi keunggulan ya buat tim lawan untuk bisa ngambil point kill. Dengan kita lihat dari beberapa tembakan yang dilakukan lagi, serangan-serangan tipis-tipis terus terjadi untuk pasukan dari tim Alter. Yang kini juga mencoba menghindari sebuah Abyssal Hero yang malah terkonek langsung ke arah tertentu dari Hierarchy. Dengan team fight yang bakal terjadi, Kongkong pun jadi pilihan. Dengan Vari harus tumbang. Kita lihat ada sebuah war tambahan yang juga akan berhasil untuk memakan korban. Kita lihat turretnya di bagian tengah akan berhasil juga dihancurkan. Abyssal Hero masih mengenai pemain tapi Fist Crack memberikan gangguan. Pukulannya cukup berbahaya. Bersama dengan seorang Sieper juga harus malah jadi tumbang di sana. Bersama Denny juga harus hilang dan Barry pun juga masih terkonek dan turretnya dihancurkan di area tengah sana. Nier masih dengan penjagaan yang cukup kuat, menjaga kestabilan buat teman-teman dari Hierarchy, menahan gamenya di match kali ini. Adibes yang juga belum mencoba untuk membuka sebuah serangannya ke bagian depan dengan range Sandstorm yang mungkin bisa terjadi. Tapi lihat, Han pun jadi prioritas penting untuk langsung diambil kali ini. Yang panca turret ini juga berhasil dilakukan. Pilot rekrutmen pun sedang mencoba memanfaatkan Adibes. Apakah berhasil dihentikan? Christian pun mulai datang dan mencoba untuk membuka satu buah bantuan Zaman Force. Bakal langsung diarahkan untuk bisa memberikan pengambilan tambahan. Lordnya yang akan jadi sebuah fokus ya akan seperti ya mencoba diambil oleh serang Kongkong di sana. Dengan Lord yang akan mencoba untuk diamankan oleh Kongkong. Ini cukup baik untuk bisa membuat pasukan tim Hierarchy pun kesulitan, apalagi dengan beberapa killing spree yang juga kini berhasil terjadi. Resbo pun juga kini akan berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Alter kali ini. Arhook dari serang Nier masih gagal untuk bisa mendapatkan pemain seperti di sana, dan beberapa buff lainnya pun berhasil diamankan oleh pasukan tim Alter di sana. Yang kini masih mencoba untuk membuka lagi pertarungannya. Bloody Hand dari serang Nier membawa serang Keiichiro pun dalam bahaya. Pick up pun harus terjadi. Dengan dasar juga berhasil terkonek. King Kong kita harus ketahuan dan harus membuat dirinya pun kini mencoba untuk menjalankan area yang memang mungkin bisa dijalankan ya. Apa dengan kini juga ada pemanfaatan serangan dengan sebuah speed push dari pasukan teman-teman tim Alter. Ini akan membuat pasukan tim Hierarchy pun semakin kesulitan ya bertahan di game kali ini. Namun apakah akan ada sebuah kekalahan yang berhasil terjadi untuk di game yang sekarang ya? Dengan Vari yang juga masih menjalankan area di tengah, mencoba untuk menghindari team fight yang mungkin bisa membahayakan buat pasukan tim Hierarchy. Dengan Lord yang juga kini mulai masuk, bisa jadi ancaman. Ada satu buah shutdown tambahan juga berhasil dilakukan. Killing spree juga berhasil terlihat di sana. Dan lihat, ada seorang Fanny-nya yang masih mencoba untuk membawa satu buah warnya. Siapakah yang bakal jadi pilihan? Dan kini rotasi juga harus dilakukan ke bagian atas dengan wave neon yang harus kembali di plating buat teman-teman dari tim Hierarchy di game kali ini. Halo Kak Cika, welcome. Tapi tim fight pun apakah bakal terjadi lagi? Tentunya Keiichiro bisa menjadi pemain yang cukup penting untuk bisa membuka pertarungan lagi dengan pukulan dan juga barrier yang mungkin bisa dilakukan ya. Dengan kita lihat masih membayangi teman-teman dari tim Hierarchy dengan wave neon yang masih bisa dijalankan dengan baik ya. Kita lihat dengan clearance yang masih cukup baik untuk dilakukan. Keiichiro setup dari pasukan tim Hierarchy akan sepertinya membuka sebuah pertarungan dengan besar di sana. Dengan serangan-serangan dengan Rhapsody seorang Moi yang hampir saja mungkin bisa mendapatkan pemain, tapi speed push jadi jalan untuk seorang Han melakukan pergerakan tambahan. Dengan Kongkong yang juga kini mencoba untuk mengejar
Siapakah yang bakal jadi pilihan untuk bisa jadi pick off di game kali ini? Gimana bilangin cowok yang terabas hujan padahal kemarin bilang demam banjir. Itu butuhnya apa itu ya? Butuhnya diomelin. Cuman diomelin sih nggak bisa sih guys. Cowok itu semakin diomelin kayaknya semakin marah deh ya. Kayaknya sih harus dikasih sesuatu ya untuk bisa sadar, yaitu apa? Yaitu adalah itu ya. Mungkin kayaknya ya, biasanya itu cowok tuh lebih suka sama yang dikasih taunya tuh pelan-pelan guys. Nah itu ya, dikasih taunya pelan-pelan biasanya langsung paham guys. Cowok tuh kalau dikerasin malah nggak bisa guys. Udah. Wah kayaknya emang langsung dinikahin aja sih. Langsung dinikahin aja gak sih biar dengar ya. Wah boleh. Langsung dinikahin, auto langsung dengar guys. Dengan penjagaan yang masih dilakukan oleh Kenshiro ya. Udah peringati juga biar nggak sakit. Waduh malah sakit ya. Pria tidak bercerita. Dengan sebuah speed push yang juga kini masih dimainkan oleh serangan di base. Mencoba mendapatkan sebuah base turret di arah top lane meskipun harus gagal kembali. Ada serangan mundur dengan bantuan satu buff freeze crack. Nier harus lebih waspada di saat Rondos pun tak kemana dia serang Kongkong di sana. Malah terkena sebuah jebakan Riden dan harus membuka sebuah vision untuk di game kali ini. Kita lihat Rank Sestrom juga masih digunakan dengan aruk dari seorang Nier yang masih gagal terkonek. Kita opsi lainnya bakal terbuka untuk bisa mengamankan serang Kongkong yang akan jadi sebuah pilihan. Lordnya pun kini akankah juga berhasil diambil untuk pasukan dari teman-teman tim Alter yang ada di area sana ya. Yang penjagaan yang akan dimaksimalkan untuk bisa ke arah Lord bakal membuat pasukan tim RRQ pun lebih waspada. Mencoba untuk membuat beberapa tembakan pun coba diarahkan ke arah seorang Sieper yang kini masih terkena sebuah hook dan sebuah point pun harus malah terjadi. Moy membawa pick off dan kita lihat ada sebuah Winter yang mencoba mendiaktifkan dan Nier berhasil untuk malah kejar bersama serangan yang juga berhasil menculik Christian. Jadi pick off yang cukup penting berhasil diapakan untuk game kali dengan RRQ yang mencoba untuk menambah pick off lagi dengan tumbangnya serangan di base satu persatu dari Altar masuk dalam sebuah jebakan dengan Moy juga berhasil melakukan sebuah double kill dan Lucky Fortress juga akan dilakukan karena Kenshiro yang kini sendirian dan berhasil diamankan barrier tambahan. Memasang Kenshiro pun untuk bisa membawa pick off tapi gak bisa membuat diri pun bertahan dengan cukup lama dan wipeout pun terjadi di sana. Nah, menjadi pengambil akar Lord yang akan dimaksimalkan buat pasukan dari tim RRQ dengan Lord kedua yang mungkin bisa mereka ambil di game kali ini. Bakal menjadi peluang untuk bisa membuat gamenya pun diambil dan Alter ini harus kehilangan Lord kedua mereka. Dengan pertahanan yang harus mereka lakukan tentunya di area belakang sana. Gak bisa terlalu memasakkan juga sih kalau misalnya pengen ngebuka war juga ya. Karena dengan hilangnya satu persatu pemain dari pasukan tim RRQ ini bukan jalan terbaik untuk pasukan dari tim Alter bisa bertahan ya. Apalagi dengan mulai masuknya pasukan dari tim RRQ kini ke bagian dalam. Dengan pengancaran ke arah turret yang juga akan berhasil dipegang. Arhook dilakukan dari serang Nier. Mencoba untuk menghancurkan turret di tengah dengan beberapa serangan lain yang juga kini bakal dilakukan. Kongkong akan jadi prioritas dengan lompatan dari serang Fari yang hampir saya berhasil untuk mendapatkan pemain. Dan lihat satu boleh jadi juga berhasil terconnect. Mencoba mengejar karena beberapa pemain lainnya yang akan jadi sebuah setup untuk bisa didapatkan oleh pasukan tim RRQ dengan Abyssal Hero yang hampir saja juga berhasil diakalkan ke seorang Kenshiro yang masih juga mencoba untuk bertahan di tengah. Magic Sentry pun terbuka. Informasi dengan besar pun harus didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ tentunya. Dengan Lord yang kini juga mulai berjalan, Adibas pun harus berhati-hati. Yang tifatnya juga bakal terbuka lagi. Defense Jasmine pun terjadi. Seorang Fari pun gagal untuk mengalter karena sebelumnya selain bantuan sebuah Fiskek pun berhasil langsung dilakukan. Kenshiro membantu backup dengan cukup baik dengan satu hilangnya Immortality. From Nier yang juga harus terkena double kill dan Lucky for triple kill. Bakal juga dilakukan karena seorang Moy yang ada di depan sana. Masih mengejar dengan seorang Moy yang juga mencoba untuk membuka beberapa serangannya. Rhapsody terus dimainkan bersama Dan yang juga kini mencoba untuk pulang. Tapi pengambilan Kara Purple-nya pun juga kini akan berhasil dilakukan. Dengan beberapa serangan tambahan ini juga akan membuat pasukan tim Alter mungkin bisa mengambil juga pemain lagi di sana. Dan Han
pun dihentikan di sana. Dengan kita lihat wave ini juga masih di-plating oleh seorang Moi, mencoba untuk menambah keunggulan lagi ya. Dengan beberapa buff yang berhasil diambil untuk dirinya kali ini. Tapi Adibes mencoba memanfaatkan peluang dengan penghancuran turret yang mungkin bisa terjadi. Dan kini juga harus malah jadi sebuah pilihan untuk malah terkena sebuah eliminasi. Adibes, what are you doing? Dijadikan fokus langsung dengan gankingan. Gak bertahan dengan cukup lama dan harus jadi tambahan pick off yang teman-teman dari tim RRQ pun kini dapatkan. Dengan kita lihat wave ini juga kini bakal dibawa untuk bisa masuk ke arah dalam. Han harus mencoba mempertahankan sebuah areanya, tapi device Jasmine pun juga berhasil menarik serang Han kembali. Pari pun dikejar. Bila poin keutamaan pun juga akan dilakukan buat pasukan dari tim Altar di saat mereka pun juga kehilangan satu orang pemainnya lagi. Kongkong ditumbangkan. Aruk dari serang Nir pun tadi gagal untuk bisa mendekat pemain dan fokusnya ke arah samping. Yang kini malah diarahkan langsung sebuah serangan ke arah serang Kencher dan terkena sebuah legendary. Dua orang pemainnya kini harus berhati-hati. Ada bakal jadi fokus dan Nir membawa hook. Cukup penting Aruk yang sekarang berhasil menangkap dan menumbangkan pemain dari pasukan tim lawan. Dengan juga seorang Sieper juga harus kini dihilangkan, membuka kesempatan untuk bisa mengamankan kemenangan dengan Adibes yang kini sendirian. Penghancuran ke arah sebuah surat pun juga kini berhasil didapatkan dan ini bicara. Altar akankah berhasil langsung dikalahkan di sana dengan satu orang pemain yang masih bertahan. Wave pun juga kini sedang di-plating, mencoba untuk masuk ke arah sebuah base dengan nanti hasil ini juga jadi sebuah periode penting untuk bisa diambil dan blood yang pun juga berhasil terconnect. Legendary pun juga berhasil didapatkan langsung dan base-nya pun juga terus untuk langsung didapatkan. Dan RRQ mengambil kemenangannya dan membuat pasukan dari tim Altar pun berhasil dikalahkan di game yang ke-9 ya. MVP dari seorang Moi yang berhasil untuk mendapatkan 13 pick off dengan 3 emas lainnya dari Den, Nir dan juga Fahri. Ada silver dari Han dengan shot yang juga terjadi ke arah sang Kokong di sana dan 3 emas juga ya. Bersama dengan MVP dari Christian yang padahal udah dari segi gamenya juga udah mencoba untuk bermain dengan cukup baik ya, apalagi dengan waktu yang cukup lama dari segi gamenya ya. Oke, Kongkong sulitan sih guys. Apalagi kalau udah masuk arah late game, sulit melakukan pergerakan karena beberapa kali juga jadi pilihan ya. Ada Dead Sonata, ada juga Violet Raccoon, terus juga ada si Fanny-nya sendiri, belum juga dari Franco sama Shane juga bermain dengan baik ya. Akhirnya harus malah membuat kekalahan kini terjadi dan kita akan masuk ke game yang berikutnya ya. Ini game yang berikutnya dari game 10 ya harusnya ya nanti ya abis ini ya. Dengan Altar dan RRQ kita lihat ini momen end game-nya yang akhirnya membuat RRQ pun berhasil mengamankan kemenangannya di game yang kali